Satu, berdiri, siap. Dua, bersalam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, duduk kembali. Sebelum kita belajar, marilah kita membacakan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dengarkan absennya terlebih dahulu. Aco Irgi, Adika, Hadir, Bu. Ahmad Saki, Hadir, Bu. terus Aini, ada Aini, ada Data, Atar, Hadir, Bu. Ali Ramsanjani, Hadir, Bu. Alsya, Alsya tidak hadir. Arfilia sakit. Karena siapa? Arfilia sedang sakit. Marilah kita sama-sama mendoakan teman kita agar penyakitnya dirasakan. Ini siap. Ya. Pelajaran kita hari ini yaitu dengan materi algoritma dan pemrograman. Nah, di waktu SMP dulu pernah belajar informatika mengenai algoritma? Tidak. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Masih ingat apa itu algoritma? SMP pernah dapat? Yang ingat coba angkat tangan. Ayo, siapa yang bisa ingat apa itu algoritma? Ayo, tidak ada yang ingat? Ayo, coba kamu. Ya, apa itu algoritma? Algoritma adalah sebuah proses untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, bagus. Kalau kita berbicara algoritma itu kan proses atau langkah-langkah menyelesaikan masalah, ya. Ada tidak langkah-langkahnya kalau kita mau buat nasi goreng? Kalau mau makan nasi goreng? Ada. Berapa langkah kira-kira? Siapa yang bisa membuat algoritma mengenai membuat nasi goreng? Ayo, Ya, berapa langkah kira-kira? ada 2 langkah, Bu. Satu langkah. Caranya? 2 langkah, Bu. Yang pertama itu dibuat, yang kedua itu dimakan. Nah, ada 2. Coba kamu. Pertama, Bu, ada 9 langkah, Bu. Pertama, Langkah. panaskan minyak goreng, masukkan telur, tumis bawang merah dan bawang putihnya, Ya, masukkan nasi putih, ya. tambahkan kecap manis, sama kecap asin dan garam, sama lada bubuk juga bisa. Keenam itu masukkan wortel dan kol, sayur-sayurannya. Yang ketujuh, masukkan daun bawang. Yang 8, masak nasi gorengnya. Dan yang ke-9 adalah disajikan. Siapa yang bisa bikin lebih singkat? Ya, silakan. 5 langkah. Yang pertama itu berdasarkan tambahan, yang kedua itu memasak nasi, yang ketiga itu menyiapkan menumis bumbu, yang keempat itu menggoreng nasi, lalu kelima itu menyajikan. Ya, bagus.
langkah dari dasar, terus 5 langkah dari titik. Siapa yang bisa lebih singkat lagi? Ada yang bisa? Asar, mau lagi. Pertama itu menyiapkan bahan, yang kedua mengolah bahan, yang ketiga menyajikan, disajikan. Ya. Yang terakhir kita kerjakan, kira-kira penting tidak adanya algoritma? Apa kira-kira pentingnya? Algoritma itu penting untuk apa? Supaya kita bisa apa? Tadi masalah sederhana, bagaimana cara menyantap nasi goreng, membuat nasi goreng. Kira-kira selain algoritma itu, apa pentingnya algoritma untuk kita? Penting nggak algoritma? Penting. Pentingnya kenapa? Supaya kita tahu bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Itu pentingnya algoritma. Ya, belajar tentang IT, apalagi kita masuk di materi algoritma dan pemrograman, ada baiknya kita buat dulu algoritmanya sebelum kita membuat programnya. Nanti kita akan belajar bahasa pemrograman C ya. Kalau udah C nanti kita pakai Python. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana untuk selanjutnya akan dibuatlah beberapa diagram alir atau flowchart. Sekarang silakan anak-anakku buka bukunya, kemudian bisa juga mencari bentuk-bentuk atau jenis-jenis simbol flowchart melalui HP-nya. Silakan, kalau di buku itu di halaman 192. Silakan dibuka bukunya atau bisa mencari lewat smartphone. Tapi benar. Ya. Jadi setelah membaca simbol-simbol maupun materi yang mengenai algoritma dengan flowchart, apa yang anak-anakku dapatkan dari informasi yang tadi dicari? Nah, bagaimana bentuknya simbol terminal? Seperti apa? Simbolnya terminal seperti kartu. Betul. Kalau simbol proses bentuknya seperti apa? Persegi panjang. Kalau pilihan berbentuk gelang ketupat. Baik anak-anakku sekalian, konsep dari algoritma adalah menyusun langkah-langkah sesedikit mungkin atau semudah mungkin, tapi dalam alir yang tepat dan juga benar. Ya, itu konsep dari algoritma. Jadi kita tidak bisa bikin algoritmanya terlalu panjang, tidak bisa juga terlalu pendek tapi salah. Jadi buatlah yang singkat tapi benar.
selanjutnya, jika saya menyajikan masalah luas ribut, maka seperti apakah algoritmanya? Adakah di antara kalian yang bisa menggambarkan algoritma dari hasil pencarian simbol-simbol tadi? Ya, silakan Fikri. Selain yang bisa melengkapi, apa namanya kalau diperkecil seperti ini? Apa namanya, Nak? Apa namanya kalau diperkecil? Subprogram. Jadi ini algoritma lengkapnya, ini subprogramnya ya. Selanjutnya saya berikan kasus kedua. Ya, siapa yang bisa? Ya, silakan Ilham. Nah, siapa yang bisa berbagi pengalaman dalam menyusun algoritma? Ini sudah. Siapa yang bisa berbagi pengalaman dalam menyusun algoritma? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya dalam menyelesaikan algoritma. Membuat sebuah algoritma seperti di atas diagram alir, dan walaupun agak sulit, walaupun agak membingungkan, tapi itu mengajarkan saya tentang menyelesaikan suatu masalah yang sesuai dengan proses. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan, Nak. Saya sebetulnya lebih suka diagram alir atau algoritma yang lebih singkat namun prosesnya jelas. Kira-kira apa pentingnya kita membuat algoritma? Apa pentingnya kita membuat algoritma? Ya, silakan Kaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena telah memberikan saya waktu untuk menjawab pertanyaan Ibu. Jadi pertanyaan utamanya yaitu sebenarnya apa sih pentingnya untuk kita membuat algoritma tersebut? Nah, di dalam pendalaman saya atau dalam pengetahuan saya, kenapa algoritma itu sangat penting. Nah, pertama, kalau kita bisa mempelajari algoritma itu sesuai dengan proses, sehingga ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita bisa melakukan proses-proses tertentu. Nah, kalau kita juga melihat algoritma itu banyak cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kalau misalnya kita memberikan dicontoh dalam kehidupan sehari-hari, itu algoritma bisa kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan tidak hanya dengan satu cara, tapi berbagai banyak cara. Seperti ada yang dikatakan dalam matematika, banyak jalan untuk menuju rumah. Terima kasih. Apa yang anak-anak dapatkan hari ini lewat
mengenai algoritma, dalam hal ini mengenai pembuatan flowchart. Ayo. Ya, Aksan. Aksan. Setelah mempelajari materi flowchart tadi, saya bisa mengetahui makna-makna dari simbol-simbol yang tertulis di papan tulis. Itu ada terminator. Nah, terminator ini adalah titik awal atau titik akhir dari sebuah pembentukan. Dan ada juga itu simbol keputusan. Simbol keputusan itu merupakan titik percabangan salah satu cabangnya dapat dilalui oleh program berdasarkan suatu kondisi. Terima kasih. Jadi sekian dulu pelajaran kita untuk hari ini, dan pekan depan kita akan melanjutkan materi bagaimana cara membuat algoritma dengan bahasa pseudocode. Nah, kalau kita berbicara tentang bahasa pseudocode itu mirip-mirip dengan bahasa pemrograman. Namun bahasa pseudocode adalah bahasa alami atau bahasa manusia yang tidak terstruktur betul-betul seperti bahasa pemrograman. Anak-anakku sekalian, pekan depan sebelum kita lanjutkan materi pseudocode itu ibu akan mengadakan kuis mengenai materi yang kita pelajari hari ini, ya. Jadi silakan dipelajari baik-baik materi yang saya sampaikan hari ini, bagaimana cara menyusun sebuah algoritma dalam bentuk flowchart, apa fungsi masing-masing simbol, dan kemudian bagaimana cara menuangkannya dalam sebuah algoritma. Silakan dipelajari, pekan depan kita kuis, dan setelah kuis baru kita lanjutkan materi mengenai pseudocode. Jangan lupa pekan depan kita ketemunya di lab, ya. Jadi langsung menuju ke lab, tidak usah ibu jemput ke kelas. Sekian dan terima kasih anak-anak sekalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan kita di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.